Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Ya, kita hari ini membaca-baca lagi teman-teman. Namun jangan lupa ya, Sora perlu mengingatkan kalau pembacaan ini adalah untuk umum bukan pribadi. Jadi kalau ada yang nggak cocok santai aja ya, karena namanya juga buat banyak orang. Karena masih ada video-video lain juga dan mungkin boleh personal reading kalau mau. Oke? Kita mau baca tentang sebuah tema. Tak kamu tahu dia hilang arah tanpa kamu. Tak kamu tahu dia hilang arah tanpa kamu. Jadi ada seseorang yang kamu nggak tahu sebenarnya dia itu hilang arah tanpa kamu. Kita lihat dulu ada situasi apa sih sebenarnya saat ini, ada energi apa. Oke teman-teman, pada saat ini ada situasi si orang ini mungkin banget sedang berurusan tentang masalah hukumnya. Entah itu mungkin dalam pekerjaannya, entah itu mungkin dalam personalnya dia, termasuk perizinan, dokumen, atau bahkan yang sedang mengurus yang namanya dokumen perceraian pun itu masuknya ke dalam legalitas, teman-teman. Artinya, orang ini mungkin banget lagi mumet tentang urusan yang namanya urusan hukum, ya. Nah, nggak ada orang yang ngurus-ngurusan hukum itu nggak mumet gitu ya. Banyak banget yang harus dia kerjakan. Tapi ini juga bisa saja mengindikasikan orang ini bekerja dengan bidang hukum, teman-teman ya. Jadi mungkin dia itu kalau kerja itu yang ngurusin surat pajak, surat izin dan sebagainya. Dan selain daripada itu, dia itu sekarang dalam situasi yang benar-benar tertekan, banyak tekanan, banyak emosi di sana. Jadi situasi dia itu benar-benar panas, tertekan, dan banyak tekanan gitu ya. Jadi mungkin banget secara emosional dia itu sebenarnya sudah stres, sudah siap untuk meledak gitu ya. Dan mungkin banget dia itu dalam posisi banyak sekali yang dia tahan. Entah itu emosinya, entah itu hasratnya, tapi intinya di sini ada sesuatu yang dia tahan, teman-teman. Oke. Orang ini juga merasa saat ini adalah orang yang hilang arah ya, bisa saja dia merasa lost ya. Artinya di sini secara literal di kartunya bahkan ya teman-teman adalah benar-benar secara literal artinya adalah orang ini hilang ya. Itu artinya hilang apa? Hilang arah, pikirannya kemana-mana, emosinya kemana-mana ya. Orang ini adalah seseorang yang mungkin saja sudah kamu tinggalkan ya. Mungkin juga di sini dia yang ninggalin kamu, tapi di sini ada yang mengghosting, ada yang memblocking, ada yang cut off ya. Mungkin aja sebenarnya dia itu cut off kamu atau kamu yang cut off dia, teman-teman. Tapi di sini ada emosi yang ternyata tersisa di sana. Oke. Selain daripada itu, di sini juga ada energi hasrat. Kenapa sih dia itu hilang arah tanpa kamu? Ternyata banyak emosi yang menggebu-gebu di sana, tapi termasuk di sana ada hasrat yang sangat kuat ya. Hasrat baik secara perasaan ataupun hasrat secara fisik. Jadi ini adalah seseorang yang masih punya hasrat seksualitas atau hasrat secara fisik yang sangat kuat ke kamu, teman-teman. Ya, jadi kayak badannya dia, hatinya dia, jiwanya dia menginginkan kamu ya. Ini kan adalah channel 18+, jadi sudah pasti ada seksualitas yang dia inginkan dari kamu, teman-teman. Dan orang ini sangat mungkin banget tidak bisa merasakan satu perasaan kebahagiaan tanpa kamu ya. Jadi karena hilang arah, kebahagiaan itu pun jadi terasanya seperti sulit untuk didapatkan. Teman-teman maaf ya, agak sedikit berisik karena sepertinya tetangga Sora lagi renov. Oke. Nah, di sini ada kebahagiaan itu yang mungkin saja pudar atau hilang, teman-teman. Ya. Lalu ada energi apa? Mungkin sebelum itu kita lihat dulu ya, kamu berdealing dengan siapa? Siapakah orang ini? Kamu berdealing dengan siapa? Teman-teman, kamu berdealing dengan seseorang itu yang sangat-sangat mengutamakan yang namanya ada jiwa-jiwa dia itu pingin tahu segala sesuatu. Ada sisi kepo. Di sini juga kalau yang namanya soal finansial, dia itu masih dalam tahap mengembangkan finansial dia. Beberapa dari mereka usianya itu lebih muda daripada kamu, baik secara umur maupun secara perilaku ya. Kalau Sora lihat.
Di sini ya kalian itu juga ada satu ikatan secara soulmate. Ya, orang ini merasakan ada ikatan jiwa sebenarnya sama kamu, ada ikatan jiwa, ada ikatan soulmate, di mana energi ini yang membuat kalian mungkin banget saling terhubung. Orang ini juga mungkin banget adalah orang yang mengidamkan atau menginginkan keluarga yang harmonis, penuh dengan kebahagiaan. Dia bisa saja sangat-sangat mengutamakan keluarganya jadi yang terutama, kayak gitu ya teman-teman. Tapi di sini ada energi yang namanya dia itu ngerasa terpanggil untuk terkoneksi terus sama kamu, ya, secara jiwa. Kenapa? Karena dia tahu ada banyak kebahagiaan yang dia rasakan ketika dia dekat sama kamu. Jadi di sini mungkin juga kalian sudah ada impian, sudah ada harapan untuk yang namanya punya kebahagiaan keluarga sama-sama. Orangnya di sini itu juga penuh dengan pertimbangan, dan orang ini sangat-sangat butuh yang namanya diseimbangkan dari segi kebutuhan teman-teman, ya. Artinya di sini dia bisa merasakan ya, mungkin secara hasrat, seksualitas, kamulah yang dalam tanda kutip bisa menyeimbangkan dia. Secara banyak hal yang bisa dia lihat dan bisa dia nilai sendiri, kamu adalah seseorang yang benar-benar bisa seimbangin dia gitu ya, bisa menyeimbangkan mungkin permainan dia di ranjang gitu misalnya, atau bisa menyeimbangkan emosi dia dan sebagainya. Orang ini punya sisi yang namanya kalau dia udah suka sama sesuatu atau mengejar sesuatu itu sangat namanya ada sisi ambisius di sana teman-teman ya. Orang ini tuh ambisius, pengen ngejar segala sesuatu. Orang ini suka power, suka kontrol ya. Kita sekarang mau coba lihat sebenarnya ada kendala apa atau ada situasi seperti apa yang ada di antara kamu sama orang ini ya. Ada situasi seperti apa di antara kalian. Kenapa dia hilang arah tanpa kamu? Teman-teman, ini adalah tentang situasi masa depan ya. Jadi mungkin saja ada situasi masa depan hubungan ini yang mungkin terasa belum jelas. Seperti ke depan itu seperti apa, hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu, tapi minggu demi minggu berlalu, tapi kok kayak masa depan kejelasan hubungan ini belum jelas nih. Tujuan akhirnya kemana, targetnya kemana, apa yang mau dilakukan ke depannya. Intinya adalah tentang masa depan hubungan. Oke, selain daripada itu, ada situasi di mana terperangkap. Jadi mungkin banget ya, ada situasi yang bikin kamu frustasi untuk ngadepin orang ini ya. Seperti ada situasi yang selalu terkunci. Artinya apa? Di sini sangat mungkin kuncian masalahnya itu lagi gitu loh ya. Masalah yang dikendalain itu lagi. Mungkin juga karakter dia yang nggak bisa berubah. Kendala yang seperti susah banget untuk diselesain, selalu masalahnya itu sehingga membawa frustasi teman-teman. Itu bisa, atau si orang ini tuh berada dalam situasi ya yang seperti dia itu terperangkap dan tidak bisa bergerak apapun itu ya, entah kondisi finansial, kondisi personal dia teman-teman. Dan ini juga masalah status. Nah, tadi karena berhubungan dengan legalitas, ini sangat mungkin yang namanya third party situation. Jadi, mungkin banget ya masalahnya salah satunya adalah, tapi Kak Sora dia single kok, nggak ada pasangannya. Ya udah, santai aja, jangan ngegas ya. Kan karena di sini alasannya bisa satu aja, bisa juga diborong semua, atau bahkan nggak cocok sama sekali untuk kamu. Ya berarti santai aja. Berarti mungkin ada di video lain gitu ya. Nah, di sini sangat mungkin banget tentang masalah status ya. Artinya makanya tadi di sana mungkin ada yang namanya legalitas. Artinya apa? Kalau ini third party situation, mungkin ya dia atau kamu atau kalian sama-sama kayak, ayo kalau kita mau punya masa depan sama-sama, gimana kalau statusnya hubungan kamu masih ada yang lain, kamu masih terikat sama yang lain, kamu masih ada pasangan kamu dan sebagainya. Jadi di sini adalah ada harapan untuk bisa dapat namanya status single teman-teman ya. Jadi artinya mungkin ini ya, dia janjikan oke, nanti besok ya, tahun depan, bulan depan dan sebagainya, tapi status dia tidak berubah-ubah jadi single. Nah otomatis kan itu mempengaruhi masa depan hubungan ya. Gimana mau maju lagi, orang status dia aja masih gimana ya. Dan teman-teman,
ya, di sini memang karena ini adalah third party situation, ini adalah situasi yang cukup sulit ya. Ada intervensi dari pihak luar. Artinya memang ini adalah hubungan third party situation. Ada kendala selain dari kalian berdua, tapi selain daripada itu yang Sora udah bilang tadi, di sini adalah ada kendala dari luar, mungkin dari keluarganya, dari kerjaannya, dari keuangan dia, tapi ada sesuatu dari luar yang mempengaruhi hubungan ini. Dan selain daripada itu, ini adalah tentang sikap yang mungkin kejar mengejar. Bisa saja dia itu kalau ada masalah cenderung menghindar dari kamu, cenderung lari dari kamu gitu ya. Jadi kayak situasi kejar mengejar, kalau ada masalah selalu menghindar. Jadi seperti masalah itu tidak selesai akhirnya gitu ya. Kenapa? Karena setiap kali ada kendala selalu dihindari. Terus sekarang Sora mau lihat ya, ada perasaan apa gitu ya teman-teman, atau ada situasi apa antara kamu sama dia. Nah teman-teman, di sini ada situasi kekecewaan. Artinya apa? Ini seperti berada di persimpangan. Mungkin banget situasi hubungan ini saat ini itu berada dalam situasi yang nyangkut. Ya, artinya nyangkut itu gimana? Ini bingung gitu ya. Apakah hubungan ini memang mau dilanjutkan, atau hubungan ini memang harus disudahi? Apakah hubungan ini memang masih diharapkan? Apakah ini memang hubungan yang harus gimana gitu loh ke depannya? Karena di sini perasaan itu terbagi dua ya. Ada yang kepengen udahan, ada yang di satu sisi masih sayang dan sebagainya. Apalagi yang terjadi sama hubungan ini. Nah, di sini kalian itu sama-sama saling memunggungi. Kalau teman-teman lihat gambarnya ya, di kamu menjauhi dia, dia menjauhi kamu. Ya, jadi di sini sama-sama kayak menghindari perasaan sendiri dan menghindari masalah yang mana sangat mungkin makanya ada unfinished business di sini. Belum jelas kejelasannya mau jadi gimana gitu loh ya. Apakah ini memang mau udahan atau mau lanjut atau mau gimana? Karena ternyata masih ada perasaan di sana, teman-teman. Yang dia rasakan kenapa dia hilang arah tanpa kamu. Teman-teman, di sini kalau Sora lihat, dia itu kayak ngerasa sudah terikat sama kamu. Walaupun memang ya, kamu itu mungkin belum jadi status resmi sama dia, tapi kamu tuh sudah seperti dianggap sebagai pasangan resmi atau sudah terikat dalam kayak ngerasanya kamu keluarga, teman-teman. Dan dia merasa hubungan sama kamu itu memang penuh dengan resiko ya. Di sini gambling, ada kayak bisa jalan bisa enggak gitu loh ya kalau Sora di sini hubungannya. Dan orang ini terus terasa banget memori di mana dia teringat terus soal kamu ya, teringat terus memori di antara kalian, dan terus dia perasaannya terpanggil ke kamu ya teman-teman. Yang dia rasakan saat dia hilang arah tanpa kamu, teman-teman. Yang pertama, di sini ada energi kepasrahan. Artinya apa? Di sini dia sangat mungkin merasa dia dalam situasi yang aku pun gak bisa banyak bergerak, status aku juga belum jelas, aku pun masih dalam keadaan mengurus ini dan itu yang cukup sulit gitu ya. Dan di sini teman-teman, walaupun di sini ada energi kepasrahan, sebenarnya di satu sisi orang ini masih punya harapan, ya. Mungkin dia masih berharap kalian masih bisa sama-sama. Di sini juga dia mungkin masih berharap kalau kalian bisa jadi sesuatu. Jadi artinya di sini ada energi sebenarnya masih pasrah, tapi di satu sisi masih berharap, ya. Dan di satu sisi dia mungkin banget memberikan jeda sama kamu atau kepada dirinya sendiri untuk bisa saling menghealing keadaan dan situasi yang seperti sekarang, karena memang belum selesai, benar-benar belum jelas ya teman-teman. Namun dirinya itu seperti selalu terdorong untuk melakukan atau untuk bertindak. Artinya di sini ada energi dari seseorang yang sebenarnya dia itu pingin bisa bertindak, pingin bisa ada pergerakan gitu ya teman-teman. Karena dia menyadari perasaan dia sama kamu itu masih sangat kuat, perasaan dia sama kamu masih sangat mendalam ya teman-teman. Dan walaupun di satu sisi dia merasa bahwa pertemuan kalian, apa yang terjadi di antara kalian itu memang adalah ada suatu tujuan atau ada alasan dari semesta kenapa dia itu bisa terkoneksi sama kamu ya. Dan dia tuh seperti tidak bisa menahan hasrat dirinya dia. Dia tuh kayak selalu menginginkan kamu lagi dan lagi, teman-teman. Ya, ada keinginan dia tidak bisa dia kontrol. Seperti selalu pingin tertujunya ke arah kamu. Ya,
Orang ini mencoba mencari tahu sebenarnya kenapa ya aku kayak gini gitu loh ya. Tapi apakah ini yang namanya terkoneksi, ini yang namanya terhubung ya teman-teman. Dan orang ini sebenarnya pingin ada perubahan ya, dia sebenarnya pingin situasi itu nggak seperti ini, dia pingin situasi itu bisa berubah, bisa keadaan itu nggak seperti ini, tapi dia mengalami suatu situasi yang sulit ya. Apalagi ditambah dia ditekan dengan omongan orang-orang di sekitar dia yang semakin mempersulit keadaan dia, atau dia sekarang sudah dengar mulai rumor-rumor soal dirinya dia atau soal kamu, itu semakin membuat pikiran dia uring-uringan teman-teman ya. Dan gejolak emosi perasaan dia itu sangat naik turun. Makanya kenapa dia itu seperti hilang arah tanpa kamu. Yang batinnya rasakan. Yang batinnya rasakan. Aku tuh sulit untuk mengungkapkan betapa sebenarnya aku itu punya perasaan yang sangat kuat sama kamu gitu ya, lebih daripada apa yang sama ini kamu pikirkan. Kenapa? Karena kan tadi Sora udah bilang keadaan dia pun sedang tidak baik ya, keadaan dia pun sedang tidak kondusif, sehingga dia tidak bisa mengungkapkan semuanya perasaan dia ke kamu. Aku menahan-nahan hasrat aku ke kamu, aku menahan-nahan segala keinginan aku ke kamu, karena memang sekarang situasi, keadaan, bahkan kalau aku pun ke kamu juga, kalau Sora lihat di sini dia masih perlu mempersiapkan, dia belum tahu arah dan tujuan hubungan ini ke depannya ya. Dan di sini dia merasa kayak ada karmic relationship di antara kalian, kayak mau lepas itu sulit gitu ya teman-teman. Orang ini mencoba untuk moving on dari keadaan ini. Artinya orang ini sebenarnya ingin melanjutkan hidupnya dia seperti apa. Ya, dia ingin lanjutin hidup sebenarnya. Tapi hatinya dia itu seperti tidak bisa berjalan dengan sejalan. Kenapa? Dianya ingin ngelanjutin hidup, hatinya masih teringat sama kamu terus. Ya, kamu udah yang paling sempurna buat dia. Ini belum berakhir, aku tahu ya, walaupun aku moving on sekarang, nanti aku akan datang lagi ke kamu, karena ini belum selesai, karena memang ada unfinished business yang harus diselesaikan di antara kalian. Aku sebenarnya nggak mau lihat kamu, aku tuh tersakiti sebenarnya ya. Kenapa? Karena mungkin dia ngerasa kamu yang tinggalin dia, kamu nyuekin dia, kamu mungkin nggak ngerti keadaan dia, itu yang dia rasain ya, gitu ya teman-teman. Tapi di satu sisi dia kayak ada perasaan cinta dan rindu berselisihan di sebelahan, oke? Di satu sisi masih ada keinginan dia dan harapan dia, semoga masa depan masih ada di antara kita ya. Mungkin kita masih bisa sama-sama. Berjarak dari kamu itu sebenarnya sangat-sangat menyiksa aku ya, sangat-sangat nyiksa aku. It doesn't feel good, sangat menyiksa dia teman-teman. Sebenarnya jauh dari kamu tuh nyiksa banget buat dia. Aku yang menyabotase, tapi aku juga yang menyesali. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang menyesali kenapa dia harus jauh dari kamu. Dia sekarang mau ke kamu juga teman-teman, ada yang malu, ada yang takut ditolak, takut nggak bisa lanjut lagi. Mungkin juga ada yang selama ini bohong ya, banyak bohong sama kamu, janji-janjiin sama kamu ina dan itu ya. Dan di sini dia semakin merasa apakah mungkin ini karma karena hubungan kita third party situation. Jadi perasaan dia tuh benar-benar campur aduk banget, mumet banget, uut-utan banget ya. Ada energi divine maskulin yang sangat kuat di sini ya. Tapi teman-teman, dia juga banyak banget merasakan banyak sekali pertanda sinkronitas kalau dia terhubung sama kamu, terkoneksi, pergerakan, itu semua dia lihat teman-teman di sini. Karena di sini ada energi dari dia masih mencintai kamu, masih mengagumi kamu, masih terikat sama kamu dan melekat sama kamu. Sora, jadi apa yang akan terjadi sama hubungan ini ke depannya? Apakah mungkin ada persatuan? Sora, jangan diserang, ini energi kartu apa adanya. Di sini ada energi dari Nine of Swords. Di sini ada energi dari yang namanya stres, tekanan, dan kesulitan, overthinking, dan sebagainya. Nah, ini pertanda kartu yang kurang, biasanya jawabannya berbentuk tidak ya. Artinya apa? Di sini kalau dilanjutkan, ya, akan banyak memakan beban pikiran dan beban, kepada kesehatan mental. Artinya, hubungan ini tuh sulit untuk dilanjutkan karena begitu banyak tekanan, karena begitu banyak hal yang harus jadi pertimbangan. Kalaupun mau dilanjutin gitu loh ya,
hubungan ini tuh akan cenderung stagnan, masuk ke dalam tahapan yang begitu-begitu aja. Jadi kayak gimana ya? Ya lanjut gitu loh ya. Lanjut masih mungkin, tapi seperti kayak kamu tuh mungkin tidak mendapatkan apa yang kamu mau, kejelasan yang kamu mau ya. Karena memang orang ini belum siap mental. Orang ini secara pemikiran juga masih ragu-ragu. Jadi kayak lanjut pun kalau kamu mengharapkan status yang jelas itu belum bisa dia berikan sih kalau Sora lihat ya. Karena memang kalau Sora di sini orang ini bermasalah dengan tegasnya suatu keputusan. Karena bagaimanapun juga ini adalah cinta yang terlarang ya. Ini semakin kuat cinta yang third party situation. Hubungan tuh kalau akan dilanjutin sangat mungkin roller coaster, naik turun terus ya teman-teman. Dan kamu butuh yang namanya kepasrahan, keikhlasan kalau mau melanjutkan ini karena ketidakjelasan ini. Jadi untuk tim yang butuh pasti-pasti aja, ini rasanya harus jadi pertimbangan kamu. Sora tidak menghakimi gitu ya, tapi kalau kamu siap dengan roller coasternya, monggo gitu ya. Nasihat buat kamu apa? Teman-teman, ya kalian tuh banyak yang memakai sebenarnya intuisi dan perasaan sendiri ya. Kamu yang paling memahami perasaan kamu sendiri. Banyak dari kalian itu yang mengutamakan perasaan. Tapi teman-teman, perasaan dengan kenyataan bisa saja adalah sesuatu hal yang berbeda ya. Yang perlu kamu pertimbangkan kalau hal ini dilanjutkan, ada harga yang harus dibayar dan harganya mahal ya. Pengorbanan entah itu secara materi, waktu, tenaga dan sebagainya untuk tetap mempertahankan hati dan perasaan kamu. Sora tidak menghakimi, tapi jangan ambil keputusan pada saat lagi galau kamu rela mengorbankan semuanya yang di kemudian hari kamu ternyata sesali ya teman-teman. Coba pikir dulu, coba cari wangsit dulu, coba benar-benar dipertimbangkan dulu. Jadi jangan cuma berdasarkan hasrat aja, jadi harus ada ininya. Dan kamu harus jalankan ini dengan memang energi dari keikhlasan dan energi kelembutan gitu ya. Jadi bukan energi ego yang harus kamu pakai gitu. Kamu coba deh, pikirkan dulu, dibawa meditasi dulu, apakah memang ini benar-benar kamu siap untuk pengorbanan segini besar gitu loh ya. Karena yang kamu lihat itu bukan cuma sekarang, yang kamu lihat juga tentang masa depan ya. Fokusnya bisa kamu lihat dari sekarang. Apakah siap dengan situasi yang terus-menerus tidak jelas seperti ini? Ya, pergerakan juga sulit kalau Sora lihat di sini. Dia kan ada pergerakan nggak? Ada potensi pergerakan, tapi sangat mungkin banget karena roller coaster itu on off itu sangat mungkin gitu loh ya teman-teman. Orang ini sangat mungkin gitu loh ya untuk offering kamu dengan kalau Sora udah lihat today ini artinya secepatnya dia akan offering untuk kayak yuk kita lanjutin gitu loh. Tapi apakah itu yang kamu mau ya? Pikirkan dulu dengan bijak-bijak deh teman-teman ya, karena di sini situasi menggantungnya kuat banget ya. Kalau tanya menghubungi kapan, dalam waktu dekat harusnya ada kabar. Tapi ya kalau masuk lagi dalam ketidakjelasan ya sudah siap jawabannya ya, karena ini hubungan yang ya naik turun banget gitu, menggantungnya juga sangat besar. Kalau kamu butuh kepastian ya Sora sih bilang ini bukan hubungan yang tepat ya. Tapi kalau kamu ya udah Kak Sora atas nama cinta aku tetap mau melanjutkan ini, monggo, itu adalah pilihan kamu ya. Untuk teman-teman yang ingin mengambil keputusan dengan lebih jelas, silahkan ambil clear quartz ini. Tinggal saat ini piramidanya sisa 3 untuk pembersihan energi dari atas ke bawah. Special edition gak akan Sora bikin lagi habis ini ya. Dia untuk membantu teman-teman yang mungkin kepengen meditasi supaya lebih tenang meditasinya, terus habis itu juga untuk kerja supaya lebih konsen dan sebagainya. Harga 200.000 aja ya. Ini bisa ditaruh di dekat tempat tidur dan sebagainya ya. Dan juga teman-teman bisa beli juga untuk dikasih sebagai hadiah ya. Nanti ada cara untuk disinkroninnya karena ini adalah sudah diprogram. Selain itu teman-teman, kamu juga bisa personal reading di Instagram Sora @sora_tarot, beli alat-alat pembacaan dan sebagainya. Oke? Kita sekarang coba lihat ya astrologi yang akan terungkap. Aku taruh di sini dulu aja kali ya, astrologi yang akan terungkap ya. Cancer, Aries, Taurus, Sagittarius lagi, dan ada
Scorpio. Dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba ke alfabet ya. Alfabet. U, S, J, H, U lagi. Wow, banyak banget U-nya. S lagi. N, W, K, B, P, J, F, M, dan X. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini Sahara ya. Dan ada Y. 4 nomor kendaraan dan sebagai seorang angkat ya. 1, 2, 3 pause. Ditekan tombol pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Terima kasih dukungan kamu selalu. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.